Saya ingat dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk negeri-negeri baik imannya, bagus tauhidnya, benar ibadahnya, pasti kami makmurkan negeri itu. Kami bukakan pintu keberkahan yang banyak dari langit, dan dari bumi kami bukakan pintu-pintu keberkahan yang banyak. Walakin, tapi sayang, kadzabu, mereka malah memilih mendustakan. Kami perintahkan, dia tidak mau jalankan. Kami larang, malah itu yang dibuatnya. Itu mendustakan namanya itu. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena perbuatan mereka itu, kami hukum mereka. Kami hukum mereka. Bima kanu yaksibun. Ayat 97-nya. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Ketika dosa sudah dibuat, kemungkaran sudah dipertontonkan, maksiat sudah terjadi di mana-mana, tapi banyak mulut yang bungkam, penguasa pun tidak bertindak, ulama juga sudah tidak lagi berbicara. Kami datangkan kepada mereka siksaan kami di malam hari secara tiba-tiba, dan mereka sedang berkumpul dan sedang tidur-tidur di dalam rumah-rumah mereka. Sedang malam hari datang bencana. Dan ini sudah banyak kejadian. Betapa banyak bencana-bencana terjadi di malam hari, orang tak sempat ngapa-ngapain, tak sempat menyelamatkan apa-apa. Nah, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena perangai mereka, kami hukum mereka. Kita membuat kajian, mengambil ibrah, mengambil pelajaran di balik bencana dan musibah. Ini akhir zaman, Bapak Ibu. Setuju tidak ini akhir zaman? Ini akhir zaman. Semua jenis maksiat, semua jenis mungkarat, semua jenis fahishat yang pernah dibuat oleh kaum para nabi-nabi yang dulu didustakan nabi-nabi itu. Ada yang kaum khusus, Lut kaumnya, kaum homoseksual, kaum lesbian, dengan nabinya disebut dengan Nabi Lut. Ada kaum yang khusus curang dan jahat dalam berbisnis. Ada kaum yang khusus di mana mereka melakukan incest, mengawini saudara-saudaranya, mengawini ibu kandungnya dan sebagainya, dan sebagainya dan sebagainya. Setiap nabi-nabi ini yang kaumnya disiksa oleh Allah dengan siksaan yang khusus pula, kayak Nabi Lut, Allah datangkan siksaan berupa Allah balikkan bumi. Allah hujankan hujan dari langit, hujan batu, kemudian bumi Allah balikkan, atau disebut orang sekarang dengan sebutan likuifaksi. Ada kaum yang dihancurkan dengan petir, ada kaum yang dihancurkan dengan banjir, ada kaum yang dihancurkan dengan angin yang mengerikan, dengan dingin yang sangat, panas yang sangat. Ada kaum yang dihancurkan dengan terbelahnya bumi, gempa yang dahsyat, gunung meletus dan sebagainya. Itu terjadi kepada kaum yang nabi-nabinya mereka dustakan. Allah hancurkan. Sekarang wahai Bapak Ibu, jenis dosa yang dibuat oleh manusia pada hari ini lengkap. Semua dosa yang dibuat oleh kaum-kaum terdahulu hari ini hadir seluruhnya di setiap negara. Ya, di setiap negara. Mana ada negara hari ini yang tidak ada perjudiannya? Seluruh negara ada perjudian. Mana ada negara yang hari ini tidak ada perzinaannya? Ada perzinaannya. Mana ada tiap negara yang tidak curang dalam jual belinya? Semua bisnis sekarang ini diisi dengan ribawi. Puncak daripada kejahatan bisnis, yaitu ribawi. Belum lagi tipu menipu. Mana ada negara pada hari ini yang tidak melakukan pembunuhan, penzaliman, perampokan, yang tidak melakukan setiap negara melakukan segala kejahatan yang dulu hanya satu kaum tertentu yang buat. Sekarang satu negara buat semuanya. Maka tidak heran bila kita mendengar hari-hari ini
dan ke depan kita akan dengar lebih hebat lagi bencana-bencana paling mengerikan. Wahai Bapak Ibu dengar tidak apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi hari ini? Ikut nonton tidak? Sedihkah Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu saksikan dengan Arab Saudi hari ini? Apa yang Bapak Ibu saksikan? Apa yang kita dengar wahai Bapak Ibu? Sejak 2017 ketika Pangeran Naif dikudeta sebagai putra mahkota resmi yang seharusnya dialah yang menggantikan Raja Salman besok ini, ternyata oleh Muhammad bin Salman yang waktu itu usianya masih 29 tahun melakukan kudeta dengan merampas hak putra mahkota yang ada pada Pangeran Naif, diambil oleh dirinya, lalu dia yang menjadi putra mahkota sampai hari ini. Sejak di tangannya status putra mahkota, Raja Salman sudah seperti bayang-bayang. Yang menggerakkan, yang punya power adalah dia. Jadi kalau ibarat badan nih, bayang-bayang kita kan ada tuh. Nah, Raja Salman itu ibarat bayang-bayang sekarang. Yang menentukan segala-galanya adalah Muhammad bin Salman. Saya ingin hubungkan ini dengan hadis petaka bencana besar di akhir zaman ya. Saya akan hubungkan ini dengan musibah-musibah besar yang akan terjadi di Arab Saudi, dan itu melambangkan musibah besar yang akan terjadi di seluruh dunia. Jadi kata Nabi SAW, benar-benar kamu akan mengikuti perangai-perangai jahiliyah orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Walaupun mereka melakukan hal yang paling tak masuk akal, walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu ikut merangsek masuk ke lubang biawak demi mengikuti dan mencontoh mereka. Umar bertanya, qalu al-yahud wan nasara? Ya Rasulullah, yang kau maksud ini Yahudi dan Nasrani kah yang akan kami ikuti nanti di akhir zaman? Qala faman? Nabi menjawab, kalau bukan mereka siapa lagi? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak 2017 Pangeran Salman sudah mengumumkan liberalisme untuk kerajaan Arab Saudi. Saudi menjadi liberal. Pangeran Salman membuka ratusan bioskop-bioskop, dibangun dengan sarana super mewah dan canggih di setiap pelosok negeri Arab Saudi. Ini Arab Saudi paling terakhir loh Pak. Kalau Uni Emirat Arab jangan Bapak tanya lagi. Alah lamo saseknya Pak. Kalau Bahrain tidak usah lagi Bapak Ibu tanyakan. Alah lamo terperangkap dalam kejahiliahan yang sempurna. Kalau untuk Kuwait dan lain-lainnya jangan Bapak Ibu tanyakan lagi. Apalagi Mesir dan sebagainya. Negeri Timur Tengah pada hari ini sudah menjadi negeri maksiat. Wahai Bapak Ibu, Arab Saudi terhitung terlambat nih, mungkin yang paling terlambat, tapi dialah benteng terakhir pelaksanaan syariat Islam untuk di muka bumi. Tapi sayangnya benteng ini pun akhirnya tumbang. Hadis Nabi pun jadi kenyataan. Kamu benar-benar akan berubah menjadi jahiliyah. Kamu benar-benar akan berubah menjadi jahiliyah. Beberapa minggu yang lalu Muhammad bin Salman konversi pers di hadapan utusan para delegasi seluruh Timur Tengah. Dengan bangga dia berkata, kalian akan lihat 5 tahun lagi ke depan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Oman, bahkan Qatar katanya, Yordania, Lebanon, dia sebutkan itu Pak, akan menjadi Eropa baru. Akan menjadi Eropa baru. Semua apa yang ada di Eropa ada nanti di Arab. Bahkan lebih hebat, lebih canggih daripada yang ada di Eropa. Tanggal 24 April di channel televisi Arab Saudi resmi, Muhammad bin Salman dengan penuh bangga berkata, saya menyatakan menolak seluruh hadis-hadis sahih. Yang saya akui hanyalah Al-Quran saja dan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu sapinjinya Bu, sapinji, sacuil cuma hadis mutawatir. Hadis sahih di situ dibina akidah. Hadis sahih di situ dibina usuluddin, pokok-pokok agama. Hadis sahih di situ ditentukan halal dan haram. Hadis sahih di situlah dibangun tiang-tiang agama. Ternyata seluruh hadis sahih ditolak oleh Muhammad bin Salman. Lalu semua jenis dosa dan maksiat dibuka secara terang-terangan di Arab Saudi pada hari ini.